Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Governance, Audit, dan Manajemen Risiko LKIS Non-Bank. Perkenalkan saya selaku moderator Muhammad Ronaldian dan juga rekan saya yaitu Muhammad Faiz. Baik, untuk slide pendahuluan akan disampaikan oleh Faiz. Kepada Faiz kami persilahkan. Oke, terima kasih Ridwan atas kesempatannya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang melatar belakangi dari materi kami. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2021, aset Islamic Financial Service Industry itu mencapai 3,06 triliun US dollar. Artinya di sini bahwa sistem keuangan syariah pada saat ini itu semakin diminati atau sangat diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan diminati oleh masyarakat, kita perlu melakukan koreksi, kemudian perbaikan sistem tata kelola berbasis governance syariah, sehingga pertumbuhan tersebut dapat terarah dan sesuai dengan nilai-nilai maupun prinsip syariah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tata kelola syariah atau governance. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menjelaskan bahwa tata kelola syariah itu merupakan sebuah hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Jadi di sini yang kita bertanggung jawab tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sumber kami ambil dari sumber Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2000 keuangan konvensional dan syariah. Eh, Dari tata kelola, kalau di institusi keuangan konvensional itu Dewan Komisaris, tapi kalau di syariah itu ada yang disebut dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada kontrol. Kalau di konvensional itu ada auditor internal dan eksternal, sedangkan di keuangan syariah itu ada yang namanya unit review internal syariah. Kemudian ada kesesuaian peraturan. Di konvensional dikenal dengan unit atau departemen terkait dengan kesesuaian peraturan keuangan. Tapi kalau di syariah itu ada yang namanya unit internal syariah compliance. Selanjutnya. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, itu usaha syariah wajib atau diharuskan untuk menerapkan tata kelola yang baik, keterbukaan terkait dengan informasi itu harus jelas, harus transparan dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan agar dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ada yang namanya prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk kejelasan tanggung jawab kita di dalam mengelola keuangan tersebut. Ada yang namanya prinsip pertanggungjawaban, artinya semua kegiatan, semua aktivitas yang ada di perbankan syariah itu harus berlandaskan prinsip syariah dan kita harus menghindari hal-hal yang paling mendasar yang dilarang di dalam prinsip syariah, yaitu ada riba, gharar, dan juga maisir. Lalu kemudian ada prinsip profesional. Profesional di sini artinya kemampuan kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuan maupun keahlian yang kita miliki. Jadi prinsip profesional ini sangat penting sekali untuk diterapkan. Lalu ada yang namanya prinsip kewajaran di dalam menjalankan kegiatan usaha. Artinya semua harus diperlakukan dengan adil, harus diperlakukan dengan sama. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan satu maupun yang lain. Oke, selanjutnya. Lalu kemudian ada yang namanya peran Dewan Pengawas Syariah. Jadi peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini memastikan bagaimana aktivitas, produk maupun kebijakan LKIS non-bank itu dapat berjalan atau sesuai dengan prinsip syariah. Jadi keberadaan lembaga itu terbebas dari riba,
gharar, dan juga maisir. Oke. Nah, lalu kemudian peran DPS juga meliputi pemberian nasihat kepada manajemen, pengawasan, kemudian kepatuhan terhadap DSN MUI, lalu melakukan evaluasi secara berkala atau bertahap terkait dengan produk-produk yang operasional. Jadi di sini DPS juga terlibat di dalam pengembangan produk, mulai dari perencanaan, kemudian menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas LKIS non-bank. Jadi tidak hanya memberikan nasihat, tapi banyak sekali peran dari DPS di dalam mengawasi kegiatan-kegiatan perbankan syariah. Selanjutnya, lalu ada yang namanya manajemen risiko operasional. Nah, di sini ada upaya sebagai bentuk pengendalian risiko operasional. Ada good corporate governance, ada standar operasional prosedur atau SOP. Jadi semua yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan SOP yang ada yang diterapkan di perusahaan tersebut. Kemudian yang pastinya ada sumber daya manusia dan pengendalian internal dan audit internal dan audit syariah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah untuk mengidentifikasi, kemudian mengukur, membantu dan mengendalikan risiko-risiko yang terjadi yang diakibatkan adanya aktivitas operasional sehari-hari. Jadi risiko di sini bisa saja terjadi karena kesalahan manusia maupun bisa juga terjadi karena faktor eksternal lainnya yang di luar kendali kita seperti itu. Oke, selanjutnya. Lalu apa sih tujuan dari tata kelola syariah? Jadi tujuan dari tata kelola syariah di sini adalah yang pastinya melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang dan nilai etika, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan prinsip syariah, memastikan keadilan melalui akuntabilitas bentuk tanggung jawab tadi, maupun transparansi, keterbukaan informasi apa saja itu harus diketahui oleh pihak yang berkepentingan maupun eh, masyarakat supaya masyarakat tahu bagaimana kinerja dari perbankan syariah itu sendiri. Lalu yang paling penting adalah meminimalkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, di sini ada prinsip dasar di dalam tata kelola syariah. Yang pertama itu ada memastikan efektivitas dasar kerangka kerja tata kelola perusahaan. Artinya di sini kita harus memastikan apakah kerangka kemudian tata kerja perusahaan tersebut dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Itu merupakan prinsip dasar yang pertama. Lalu yang kedua ada bagaimana kita dapat melindungi hak-hak pemegang saham. Jadi semua pemegang saham itu mempunyai hak untuk dilindungi. Kemudian adanya eh, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. Artinya seluruh pemegang saham harus dilakukan secara adil. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan antara pemegang saham yang satu dengan pemegang saham yang lain. Lalu ada peran dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, kemudian keterbukaan dan transparansi, dan ada juga yang namanya akuntabilitas Dewan Komisaris. Slide selanjutnya. Kemudian ada pedoman umum good governance syariah, itu ada negara. Negara di sini merupakan pemegang kewenangan tertinggi, artinya menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik, terutama sesatunya adalah iklim bisnis yang sehat. Lalu ulama di sini yang pastinya kita tahu bahwa pemeran peranan penting di Indonesia, terutama di dalam membuat sebuah peraturan terkait dengan perusahaan syariah dan juga sebagai penetapan mulai dari ijtima para ulama itu biasanya berdasarkan pendapat-pendapat para ulama. Lalu ada masyarakat. Masyarakat di sini yang pastinya merupakan pihak yang melakukan kegiatan aktivitas ekonomi. Jadi bersinggungan dengan pelaku bisnis syariah. Ada juga pelaku bisnis syariah yang merupakan pihak praktisi yang menerapkan prinsip-prinsip operasional bisnis yang tetap berlandaskan syariah. Oke, berikutnya.
Nah, di sini ada manajemen risiko likuiditas. Nah, manajemen risiko likuiditas ini bertujuan agar menjaga LKIS non-bank dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya itu secara tepat waktu dan tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Risiko ini terjadi karena ketidakseimbangan antara penghimpunan dana, terlambat membayar, dan penarikan jumlah dana yang besar-besaran dalam waktu yang bersamaan. Kemudian bagaimana sih kita mengatasi manajemen risiko likuiditas tadi? Nah, di sini ada upaya pengendalian risiko likuiditas. Yang pertama itu ada perencanaan dan pemantauan arus kas, itu juga penting untuk dilakukan, pengelolaan aset dan liabilitas, lalu menjaga cadangan liquid dan stress testing, kemudian ada instrumen likuiditas syariah. Oke, berikutnya, slide berikutnya kita lanjut. Nah, di sini ada audit syariah atau pengendalian internal. Audit syariah adalah proses Faiz, pemeriksaan Faiz, untuk Faiz. memastikan Maaf, aktivitas maaf, produk. Oke. maaf, Faiz. Sorry, sorry, sorry. Mungkin saya lanjutkan untuk slide ini, yaitu tentang audit syariah pengendalian internal. Jadi, audit syariah adalah proses pemeriksaan untuk memastikan aktivitas produk dan akad LKIS non-bank sesuai dengan prinsip syariah, tidak adanya koror, riba, ataupun bunga. Jadi, pelaksanaannya ini tuh melibatkan DPS dan auditor internal. Melalui audit ini, lembaga dapat mengidentifikasi penyimpangan syariah dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dan juga pengendalian terhadap internal dalam LKIS non-bank ini berfungsi untuk meminimalkan risiko operasional, kepatuhan, dan syariah melalui pemisahan tugas, prosedur operasi standar, serta pengawasan yang berjenjang. Eh, Selanjutnya, oke, next di sini ada jenis auditor. Nah, auditor ini tuh dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada auditor pemerintah, auditor internal, dan juga auditor independen. Yang pertama itu ada auditor pemerintah, yang dimana auditor ini bertugas untuk melakukan audit atas keuangan negara pada instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah ini terdiri dari BPK. BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang lebih independen. Yang kedua itu ada auditor internal. Auditor internal ini bekerja pada suatu entitas atau perusahaan. Jadi dia ini dapat bersatu sebagai pegawai di perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab kepada auditor internal yang tergantung pada kebutuhan suatu perusahaan. Yang terakhir itu ada auditor independen. Jadi auditor ini tuh disebut akuntan publik, yaitu auditor yang berfungsi melakukan audit atas laporan keuangan pada suatu perusahaan. Oke, tata kelola entitas syariah atau AAOFI. Jadi, tata kelola entitas syariah ini merupakan pedoman yang paling penting dalam memastikan seluruh aktivitas lembaga keuangan itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi tidak adanya riba, goror, atau bunga, semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Standar ini ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau EEOFI sebagai acuan dalam menjaga kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas suatu lembaga. Dan juga di sini ada suatu poin-poinnya yaitu DPS itu memastikan kepatuhan syariah. Pemeriksaan syariah menilai kepatuhan lembaga, pemeriksaan syariah internal oleh manajemen, komite audit menjaga integritas laporan stakeholders, independensi Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan yang terakhir ada transparansi dalam tata kelola dan pengungkapan informasi. Baik, standar audit syariah. Jadi, audit syariah ini kan bertujuan memberikan opini apakah laporan keuangan ini tuh sesuai dengan prinsip syariah. Apakah sudah memenuhi syaratnya ataupun belum.
Dan juga auditor ini tuh bertanggung jawab dalam mendeteksi masalah dan potensi kecurangan. Sehingga laporan yang diterima oleh masyarakat ataupun pihak setempat itu tidak asal-asalan atau sulit dipercaya. Tujuan audit ini tuh jelas memberikan opini atas laporan syariah. Laporan auditor ini tuh sesuai prinsip dan kaidah syariah. Ketentuan audit yang berdasarkan kesepakatan dan regulasi syariah. Jika tidak ada ketentuan audit, maka eh, standarnya itu tidak akan pernah berjalan dengan lancar. Terus tinjauan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi tidak adanya tadi goror, riba atau bunga itu. Terus juga tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Jadi harus benar-benar matang sekali standar ini agar ketika data yang dikasih ke pihak tertentu atau masyarakat itu data yang valid atau data yang benar-benar sudah disaring secara profesional oleh auditor tersebut. Pelaporan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik pada LKIS non-bank. Pelaporan yang baik ini mencakup penyusunan secara akurat, tepat waktu, dan juga sesuai dengan standar yang berlaku atau standar syariah. Informasi yang disajikan ini harus mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kondisi lembaga. Jadi informasinya itu harus benar-benar matang dan benar-benar sesuai dengan fakta agar mudah dipahami oleh masyarakat, terus pihak-pihak setempat yang atau pihak-pihak yang berkoneksi atau punya koneksi dengan auditor tersebut agar nilai kinerja lembaganya itu eh, bisa disaring dan juga bisa dianalisis apakah sesuai dengan standar dan juga sesuai dengan syarat dari syariah ini. Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan hasil materi kami ini yaitu adalah LKIS non-bank perlu memperkuat peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan syariah. Evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi pengendalian internal dan manajemen risiko juga harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dengan penerapan governance audit syariah dan manajemen risiko yang baik, sehingga LKIS non-bank ini dapat beroperasi dengan sehat, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya perwakilan selaku moderator dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.